Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda M. Ningsih Magister Pendidikan, kepada yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 9, kepada yang saya banggakan rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Limpung, marilah kita bersama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat mendapatkan kesempatan dan keluangan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan oleh CGP Angkatan 9. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kelam kepada zaman terang benderang. Semoga kita senantiasa menjadi umat-umat beliau yang dapat meneladani sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Di sini saya sebagai pembawa acara perkenankan akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan pembukaan diseminasi budaya positif di sekolah. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Acara yang keempat, doa. Dan acara yang kelima, penutup. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Ibu Heti Widyastuti, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Heti, dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Yang kemenangan apa posisi Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup
Indonesia Raya. Disampaikan terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda M. Miningsih, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Dr. Anda M. Miningsih, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dan seluruh staf tata usaha, marilah yang pertama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas yang indah ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 9. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama teman-teman CGP yang ada di sini, marilah budaya positif di sekolah kita jaga, kita pelihara, dan selalu kita tingkatkan. Semua yang kita lakukan berpihak kepada siswa, agar sekolah kita menjadi sekolah yang terdepan di Kabupaten Batang. Itu harapan saya. Teman-teman CGP selalu semangat ya. Ini proses semuanya akan dapat terlampaui jika dilakukan dengan sebaik-baiknya. Semua pasti akan indah pada waktunya. Selalu semangat. Jangan melihat lemahnya, kita harus melihat potensi kita, ya. Sekolah kita, ya, itu punya aset yang luar biasa, itu yang harus selalu dilihat, ya, dan terus ditingkatkan agar kita senantiasa bersyukur, dan bersyukur, sehingga kita tidak akan pernah mengatakan kata menyerah atau mengeluh, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan sesuatu yang bagus, kontribusi yang bagus untuk sekolah kita yang tercinta, SMP Negeri 1 Limpung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Kepala Sekolah, kami lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Rohmanuddin. Kepada Bapak Ahmad Rohmanuddin kami persilahkan.
Limo berarti. May national katugan niya. Geser-geser ke pasang ini. Kepentingan. Orang buat katan bukan katan tidak apa-apa, enggak kelihatan. Ora masuk tewe. Sikile makromat ora. Makromat ya opo. Ketora, Mas kelihatan guys setengah batan. Wes, Pak. Langsung beo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita cita-citakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan nu'imin hamdan yuwafiqu wajhaka majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amina bil iman wa innal jannata ma'al iman. Allahumma tahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara pembukaan diseminasi budaya positif di sekolah telah kita lalui bersama. Untuk menutup acara pembukaan, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Acara kami tutup, mohon maaf apabila ada keterlanjuran kata yang kurang berkenan. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nggih, sampun. Saya. Apa-apa. Tidak perfect. Nyong wae. Diserahkan sepenuhnya. Setelah ini acara saya serahkan sepenuhnya untuk kegiatan presentasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini terima kasih atas kedatangannya untuk hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan saya sampaikan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bertemu untuk diskusi dan sharing yang apa-apa yang sudah kita lakukan atau yang belum kita lakukan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat.
Amin ya robbal alamin. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan nanti kita sharing dan diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Siap nggih? Nggih. Bersama-sama kita membangun sekolah kita tercinta. Baik. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang ilmu atau pengetahuan yang sudah saya peroleh saat mengikuti program guru penggerak pada angkatan 9 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya apa yang Bapak Ibu terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang kata-kata budaya positif? Apa yang terlintas mungkin Bapak Ibu? Disiplin, luar biasa. Kebiasaan baik, tata tertib. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Kita rangkum nggih, sangat betul sekali. Jadi budaya positif ini ada hubungannya dengan disiplin, ada hubungannya dengan tata tertib, peraturan, juga kebiasaan baik yang akan kita munculkan atau yang sudah ada di sekolah jadi lebih baik lagi. Itulah budaya positif Bapak Ibu. Baik, inti dari budaya positif yang seharusnya ada di sekolah ada 6 Bapak Ibu. Jadi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Betul kata Bu Retno tadi tentang disiplin. Ya. Kemudian yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tuju. Kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ke-6, ada 8 ya Bapak Ibu ya, saya salah menyebutnya ya, ada 8. Ada posisi kontrol guru, nanti kita ada di posisi yang mana gitu ya. Kemudian ada keyakinan kelas. Kalau ada kesempatan nanti kita coba membuat keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, mungkin awalnya akan asing dengan istilah-istilah ini ya Bapak Ibu ya. Saya juga sama Bapak Ibu, saya juga awalnya juga asing, tapi setelah kita pelajari ternyata mungkin sudah ada di lingkungan kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma belajar baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar menyesuaikan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Itu Bapak Ibu tentang perubahan paradigma belajar baru. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya Bapak Ibu, kita sharing bersama. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang kedua yaitu disiplin positif. Oke, disiplin positif yaitu disiplin diri, tujuannya adalah mendisiplinkan diri untuk melatih anak bertanggung jawab dan mandiri. Sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat ya. Jadi sebagai guru kita tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, membuat mereka bisa bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, juga mandiri nantinya setelah mereka selesai sekolah atau setelah lulus SMP di sekolah kita, mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan mandiri, dilatih mulai dari sekarang di SMP. Kemudian disiplin positif ini merupakan penerapan ya Bapak Ibu yang tujuannya menumbuhkan kesadaran. Jadi
Disiplin tidak perlu memakai hukuman, tidak perlu memakai konsekuensi, tapi sudah tumbuh kesadaran. Jadi itu namanya disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Oke. Kemudian lanjut ya Bapak Ibu ya. Masih semangat? Oke, atau kita ice breaking dulu? Oke, kita ice breaking dulu ya. Ya. Boleh berdiri Bapak Ibu biar tidak ngantuk. Ya, berdiri dulu ya. Kita namanya ini ice breaking apa ya? Anut-anut. Ikut-ikut ya. Ikut-ikut ya. Jadi nanti Bapak Ibu ikuti botol ini ya. Oke, siap? Kalau botol ini miring ke sini, ke kanan, berarti Bapak Ibu ke kanan. Botol ke kiri, gitu ya. Nah, kalau maju, maju. Kalau mundur, mundur. Ya, kanannya Bapak Ibu dan kirinya Bapak Ibu. Oke, siap. Bisa ya? Ya. Baik, kita coba ya. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Iya, oke. Iya, 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 iya. Ayo Bapak Ibu. Iya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Silakan boleh duduk. Nanti kalau lama-lama, ya. Nanti kalau lama-lama Bapak Ibu jadi tergoncang ya. Baik, kita lanjut ya. Hanya biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, tadi disiplin positif kita kaitkan dengan nilai-nilai universal. Apa saja sih nilai universal kebaikan? Jadi nilai universal kebaikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari latar belakang suku, agama, ras di dalam kelas ya atau di sekolah. Contoh dari nilai-nilai kebajikan universal adalah di profil pelajar Pancasila itu sudah ada Bapak Ibu. Apa saja kira-kira ya? Beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, di profil pelajar Pancasila itu ada. Kemudian ada berkebinekaan global. Ini banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilainya itu. Kemudian ada mandiri, ada gotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, berempati, saling menghormati. Kemudian percaya diri, antusias. Kemudian berkomitmen, tidak merendahkan orang lain. Nah, kemudian menjadi pendengar yang aktif, antusias, dan masih banyak lagi nilai-nilai positif yang ada di dalam keseharian yang akan kita bangun. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada lagi nilai-nilai yang lain, ini hanya mewakili sebagian kecil ya Bapak Ibu. Itu tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga, budaya positif kita berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Itu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama atau yang menjadi dasar kebutuhan manusia yang pertama adalah bertahan hidup ya Bapak Ibu guru.
Jadi seseorang akan tidak bisa melakukan hal yang lain. Yang harus dipenuhi dulu adalah bertahan hidup, yaitu terpenuhinya sandang, pangan, papan, kemudian secara psikologis juga terpenuhi, kemudian adanya perlindungan itu juga, kesehatan ya, itu juga yang pertama Bapak Ibu tentang bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk terpenuhinya kasih sayang dan rasa diterima. Apabila seseorang tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya, akan hampa Bapak Ibu, tidak diterima di keluarganya misalnya, akan kosong jiwanya Bapak Ibu ya, ada yang kurang ya. Jadi ini sangat penting sekali, love ya, cinta itu harus terpenuhi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah terpenuhi semuanya ini ya, terlihat dari raut wajahnya yang ceria-ceria, dan ini pasti love-nya itu udah 100% ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan Bapak Ibu. Jadi murid itu juga selain dasarnya dia harus terpenuhi, di rumahnya itu dapat kasih sayang dari orang tuanya, mereka juga ingin penguasaan ya, ingin merasa diakui, kemudian bisa beraktualisasi diri gitu Bapak Ibu. Mereka itu juga membutuhkan hal seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, anak-anak juga membutuhkan, tidak hanya orang dewasa, kebutuhan dasar manusia, murid-murid kita juga membutuhkan kebebasan Bapak Ibu. Bagaimana mereka berekspresi, bagaimana mereka meluapkan potensinya di sekolah. Dia pengennya seperti apa, pelajaran yang seperti apa, kemudian model pembelajaran seperti apa. Tidak hanya ceramah, tapi pengen kesana kemari, mungkin kunjungan kesana kemari. Nah, mereka juga butuh kebebasan untuk berekspresi Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, murid-murid kita juga butuh kesenangan. Nah, dalam pelajaran, dalam pembelajaran, mereka butuh humor, mereka butuh keceriaan. Kalau kita mengajar, ya kita sisipilah dengan candaan-candaan, itu mereka butuhkan Bapak Ibu. Jadi atau mereka senangnya apa, pengennya apa, kita tawarkan biar anak-anak juga terpenuhi. Ini semuanya di sekolah juga terpenuhi, di rumah juga terpenuhi sebagai manusia dan sebagai murid. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah itu yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada dua Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ya, kalau ekstrinsik itu berasal dari luar diri kita. Kemudian yang intrinsik itu berasal dari dalam diri. Nah, apa saja sih motivasi ekstrinsik yang mungkin muncul dalam diri kita dan anak-anak kita yang harus kita ketahui dulu Bapak Ibu, okay? Kita semuanya ketahui. Yang pertama, motivasi ekstrinsik itu motivasi untuk menghindari hukuman Bapak Ibu atau ketidaknyamanan. Jadi misalnya anak-anak, saya akan berubah jadi lebih baik kalau saya nggak berubah atau saya nggak melakukan ini, nanti saya akan dihukum. Maka itu adalah termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, didorong oleh dari luar dirinya. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seorang anak akan berubah menjadi baik itu mengharapkan imbalan Bapak Ibu. Nanti kalau saya mengerjakan PR, saya akan dapat reward dari Bapak Ibu guru. Kalau misalnya saya akan berbuat baik, nanti saya akan dapat hadiah dari ibu saya atau bapak saya. Nah,
itu termasuk motivasi ekstrinsik Bapak Ibu ya, dari luar diri kita yang mendorong kita melakukan suatu hal. Kemudian yang kedua, motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri sendiri. Motivasi intrinsik ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tentunya dengan penuh kesadaran Bapak Ibu, mereka itu berubah dengan kesadarannya sendiri. Memang muncul dari dirinya sendiri. Kalau misalnya saya harus baik itu, maka imbasnya, efeknya, dampaknya akan saya rasakan sendiri. Kalau saya rajin belajar, maka nanti nilai saya pasti akan lebih baik lagi, lebih memuaskan. Itu Bapak Ibu. Jadi ada nilai kepuasan tersendiri dari dalam diri yang mendorong seorang anak itu melakukan hal-hal baik atau mengerjakan tugas dengan maksimal. Nah, itu yang harusnya kita munculkan Bapak Ibu. Jadi motivasi intrinsik itu yang sebagian besar harus kita munculkan pada diri anak-anak kita atau mungkin pada diri kita sendiri sebagai contoh, sebagai teladan untuk mereka semuanya. Lanjut ya Bapak Ibu, kemudian setelah motivasi perilaku manusia, kita mempelajari tentang motivasinya mereka. Jadi, nah ini, ada 5 posisi kontrol sebagai guru Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol yang sering terjadi di sekolah, atau dalam pembelajaran atau dalam keseharian. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Ini bisa dicontohkan Bapak Ibu, misalnya seorang anak yang lupa, pagi-pagi dia terburu-buru datang. Kemudian kita berada di depan menyambut mereka, kemudian dia tidak memakai sepatu yang warna hitam mungkin yang sesuai dengan peraturan. Nah, kemudian kita tegur mereka. Kamu kenapa tidak pakai sepatu? Saya lupa Pak, atau saya terburu-buru. Ya sudah, karena kamu tidak pakai sepatu hitam, kamu lari keliling lapangan 2 kali. Gitu. Itu contoh Bapak Ibu sebagai penghukum. Jadi tidak ada korelasinya antara dia tidak disiplin pakai sepatu dengan lari gitu Bapak Ibu. Itu sebagai penghukum, dan penghukum itu sifatnya tiba-tiba Bapak Ibu, spontan, dilakukan dengan spontan. Misalnya tidak membawa buku paket misalnya. Saya anak ini nggak bawa buku paket. Misalnya, kamu kenapa tidak bawa buku paket? Saya lupa Bu. Ya udah, push up 5 kali. Nah, itu tidak ada hubungannya Bapak Ibu, tidak ada korelasinya antara membawa buku paket dengan push up ya. Jadi hukuman fisik itu secara spontan. Itu guru sebagai penghukum. Mungkin di antara kita semua kalau sudah pernah melakukan hal seperti itu, hari ini kita belajar bahwa sebaiknya kita dari posisi kontrol ini kita sebaiknya akan menjadi apa, yang posisi yang di mana Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini sering mungkin ya kita lakukan, misalnya anak dinasehati nggak mau berubah-berubah gitu ya. Kita mengajar di kelas tetap rame gitu. Nah, kemudian muncul kata-kata seperti ini. Apa kamu nggak kasihan sama Bu Guru? Kalau kelasnya rame, nanti Bu Guru dimarahi sama kelas sebelah, guru kelas sebelah, atau nanti Bu Guru dimarahi kepala sekolah. Nah, itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian mereka akan melakukan seperti yang kita minta, tapi membuat mereka merasa bersalah. Itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah,
kita memposisikan sebagai teman dengan mereka. Layaknya teman ya Bapak Ibu ya, saling bercerita mungkin. Nah, tapi di situ nanti akan muncul mereka cenderung tidak menghargai kita, tidak bisa menempatkan kita pada posisinya, bahwa kita adalah seorang guru dan mereka adalah seorang murid. Ya. Kemudian sebagai pemantau Bapak Ibu, pemantau itu kalau di sini gambarnya mengintip ya Bapak Ibu ya, mengintip. Nah, ini sebagai pemantau. Nah, bisa saya contohkan misalnya ada anak yang tidak memakai dasi misalnya. Kemudian Bapak Ibu menanyakan kenapa tidak pakai dasi. Tahukah kamu kalau hari Senin Selasa itu memakai seragam, pakai dasi, seragam lengkap OSIS, pakai dasi, dan kamu tidak boleh seperti ini, gitu ya. Kemudian kalau kamu di kelas tidak pakai dasi, kamu nggak boleh ikut pelajaran misalnya. Nah itu beliau memantau peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer ini kita sebagai guru adalah kontrol posisi yang paling ideal Bapak Ibu. Kontrol posisi sebagai manajer adalah kontrol posisi yang paling ideal. Sebaiknya kita sebagai guru kita menjadi manajer ya. Yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, misalnya saja, tadi yang masih pakai peraturan ya Bapak Ibu ya, misalnya saja dia tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, pada posisi kontrol guru sebagai manajer, apa yang dilakukan? Yang pertama, ya kita tanya kenapa alasan tidak memakai sepatu hitam. Kita dengarkan dia alasannya, kita percayai dia, apa yang dia katakan kita percayai. Kemudian setelah itu kita tanya kembali apa yang bisa dilakukan ketika kamu tidak memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, nanti anak akan mengutarakan sebaiknya mungkin saya harus seperti ini Pak, seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mematik anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan atau kesalahan apa yang dia lakukan agar menemukan solusinya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya sendiri. Nah, ketika anak sudah menemukan solusinya Bapak Ibu, saya harus seperti ini Pak, sebaiknya saya harus seperti ini, sudah menemukan solusinya, maka oke, kita lakukan, silakan kamu bisa lakukan solusi yang kamu utarakan dan kamu akan bertanggung jawab atas solusi yang kamu utarakan. Jadi dia akan lebih bertanggung jawab Bapak Ibu. Endingnya dia akan lebih bertanggung jawab atas solusi yang dia utarakan, seperti itu. Jadi itu posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai pembuat rasa bersalah ya, dan bukan sebagai teman, tapi idealnya adalah sebagai manajer. Baik, ya ini yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat oleh warga kelas atau warga sekolah dari peraturan-peraturan yang dibuat di kelas supaya kelas itu menjadi nyaman, kondusif, aman, maka ada peraturan, kemudian dibuat keyakinan kelas yang nanti kita ubah dari kalimat negatif, yang peraturan itu banyak kalimat negatif, menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas
yang akan dijalankan oleh semua warganya karena didasari oleh kesadaran sendiri. Begitu Bapak Ibu. Nanti kemudian setelah keyakinan kelas itu ada, kita tempel di kelas supaya anak-anak juga bisa membaca dan mengingat. Baik Bapak Ibu, kita teruskan pemaparan kita, diseminasi budaya positif. Kita masuk ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Baik, pada hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Nanti bisa dipraktekkan di kelas kita masing-masing di awal semester atau di awal pembelajaran. Materi tadi sudah kita simak, nanti kita ini ya Bapak Ibu ya, kita tempelkan hasilnya di sini, keyakinan kelas. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita harus tahu peraturannya dulu ya. Apa yang mau kita sepakati di dalam kelas ini, apa yang akan kita sepakati supaya kelas kita ini dalam KBM semakin baik, kemudian dalam kita bergaul juga semakin baik dengan teman-teman semakin baik, dan akhirnya berdampak kepada sekolah kita akan semakin baik lagi. Diawali dari diri kita sendiri, hal yang kecil, kemudian kelas kita, kemudian sekolah kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Baik. Mari kita inventaris dulu peraturan apa yang akan kita sepakati di kelas ini. Nah, setelah peraturan ada, baru keyakinan atau kesepakatan apa yang akan kita sepakati di kelas ini. Baik, baik Bapak Ibu, untuk yang pertama peraturan dulu ya Bapak Ibu ya. Peraturan yang ada di kelas yang akan kita sepakati. Boleh Bapak Ibu, kita seperti guru dan murid ya. Mohon maaf, mungkin saya sebagai pemandunya, sebagai guru dulu, dan Bapak Ibu mungkin berperan sebagai murid-murid yang akan kita sepakati di kelas ini. Ada yang mau usul peraturan apa yang akan kita sepakati? Tidak terlambat masuk kelas, Bu. Tidak terlambat masuk kelas. Oke, begini mohon nggih. Kemudian ada lagi yang selanjutnya? Tidak membuang sampah, begitu nggih? Sembarangan. Oke, kemudian peraturan apa lagi yang bisa untuk kelas kita supaya lebih bagus lagi pada waktu KBM mungkin ya? Ada yang mau usul? Dengan sopan, Bu. Iya, berbicara dengan sopan. Baik. Ada lagi? Melaksanakan piket. Kemudian lagi Bapak Ibu, yang banyak nggih Bu Mega. Oke, saling peduli, menghargai, dan membantu nggih. Kemudian ada lagi? Ya, monggo Pak Sam. Oh, siap ya, berdoa.
sesudah pelajaran ya Pak ya? Nggih, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ada lagi mungkin? Satu, dua. Tidak mengejek, tidak merusak, tidak mengejek teman gitu nggih. Tidak merusak fasilitas. Baik. Ada lagi atau sudah cukup? Tidak makan dan minum di kelas. Sudah cukup ya Bapak Ibu nggih? Sementara mungkin ini dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 peraturan di kelas supaya kelas itu menjadi kondusif ya, nanti kita buat menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan kita patuhi bersama dengan kesadaran supaya kelas kita itu menjadi kondusif, kelas yang baik dan aman dan nyaman kita tinggali atau tempati. Baik Bapak Ibu, setelah ini peraturan kan kalimatnya cenderung ada yang negatif ya, ada yang tidak terlambat, tidak membuang sampah. Nah, kalimat-kalimat yang negatif ini kita buat menjadi kalimat positif. Maka itu yang akan menjadi keyakinan kelas. Misalnya, mungkin ada yang bisa mencontohkan tidak terlambat itu kalimat positifnya? Nggih? Yes, betul. Nggih. Contohnya seperti itu ya. Datang tepat waktu. Datang tidak terus nah, seperti itu ya. Jadi kalimatnya itu membuat kita nyaman ya, tidak bukan larangan itu maka yang terjadi hanya akan dilanggar kalau dilarang begitu. Nah, kita buat kalimat-kalimat positif sehingga tindakan kita juga positif begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada hari ini silahkan, nanti saya akan bagikan post-it, Bapak Ibu menuliskan kalimat positifnya. Setelah selesai nanti kita tempel di kertas ini. Ngoten Bapak Ibu nggih? Iya, siap Bapak Ibu? Siap. Masih semangat? Oke. Kertasnya bisa warna-warni Ibu? Boleh lebih dari satu nggih? Boleh. Berapa Bu? 2, 3? 4, 5. Oh iya. Sebentar nggih Bapak Ibu nggih. Satu cukup Bu. Oh, satu aja? Berapa Bu Mega? 5? Oh iya, bolpennya ya Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu. Mungkin bolpennya bisa. Kita santai aja kan ya Bapak Ibu ya. Ya, biar plong spidol padanya. Nanti bolpennya ini ya, yang sudah selesai ini. Ya. Ya, Ibu Kurnia bagaimana? Mau tanya, ini kita menulis kalimat positifnya sesuai yang sudah di depan kita buat positifnya atau boleh nyari yang baru?
sesuai yang di depan saja ya, karena ini peraturan yang kita sepakati tadi. Yang di depan kita buat kalimat positifnya. Kemudian untuk satu post-it, satu kalimat. Boleh bebas milih yang mana nggih, tidak harus urut. Pasti tidak harus urutno nomor 1, nomor 2 mboten. Bebas, namun satu post-it untuk satu peraturan. Ya enggak apa-apa. Mungkin kan kalimatnya berbeda. Nggih. Nggih, bisa, enggak apa-apa, Bu. Iya, tidak apa-apa. Ya. Nggih, bisa kalimat universal.
Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya sudah selesai melaksanakan desiminasi. Semuanya terima kasih atas atensinya, antusiasnya, perhatiannya, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua, amin, dan bermanfaat untuk sekolah kita tercinta, amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu. Untuk kali ini saya tutup desiminasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.